Baik atau rusaknya sebuah transistor dapat kita ketahui dengan mengukur nilai hambatan antar kaki-kakinya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu multimeter. Kita atur selektor switch pada batas ukur hambatan yang tertinggi. Di sini saya menggunakan 1K. Jangan lupa kita kalibrasi sampai jarum menunjuk tepat di angka 0 ohm. Pada dasarnya, transistor tersusun atas dua buah sambungan semikonduktor tipe N dan tipe P, seperti gambar yang saya tunjukkan berikut. Jadi, sambungan berada di antara dua lapisan ini. Nah, karena transistor memiliki 3 buah kaki dan 2 buah sambungan, maka yang harus kita lakukan adalah mengukur semua hambatan antar sambungan, baik dalam kondisi forward maupun kondisi reverse. Gambar berikut adalah dua posisi yang kita gunakan selama mengukur hambatan sambungan transistor. Pada posisi forward, sambungan bekerja seperti konduktor. Jadi elektron dapat mudah bergerak dari probe hitam kembali menuju probe merah. Pada posisi ini, hambatan yang terukur cenderung kecil. Nah, posisi yang kedua adalah posisi reverse. Jadi, pada posisi ini, sambungan bekerja seperti layaknya isolator. Nilai hambatan yang terukur cenderung sangat besar, karena elektron dari probe hitam ini sulit mengalir kembali menuju probe merah. Berikut ini adalah ciri-ciri transistor yang masih baik. Sebagai contoh, saya menggunakan transistor BD139 dan BD140. Pertama-tama kita tentukan jenis dan urutan kaki transistor tersebut dengan membaca datasheet komponen lewat internet. Berdasarkan datasheet, BD139 bertipe NPN, sedangkan BD140 bertipe PNP. Untuk urutan kakinya dari sebelah kiri adalah emitor, kolektor, basis. Baik, langkah selanjutnya kita ukur hambatan antara kaki kolektor emitor dan emitor kolektor. Jadi antara dua kaki tersebut harus memiliki hambatan yang sangat besar. Berikutnya, kita ukur hambatan antara kaki basis dan emitor dalam posisi forward. Untuk transistor NPN, kaki basis mendapat probe hitam, sedangkan emitor mendapat probe merah. Lalu untuk transistor PNP, kaki basis mendapat probe merah, sedangkan emitor mendapat probe hitam. Dalam kondisi forward, hambatan basis emitor cenderung kecil. Selanjutnya kita ukur hambatan antara kaki basis dan emitor dalam posisi reverse. Posisi probe berada pada kaki yang sama, hanya saja penempatannya kita balik. Dalam kondisi reverse, hambatan basis emitor sangat besar. Lanjut kita ukur hambatan antara kaki basis dan kolektor dalam posisi forward. Untuk transistor NPN, kaki basis mendapat probe hitam, sedangkan kolektor mendapat probe merah. Untuk transistor PNP, kaki basis mendapat probe merah, sedangkan kolektor mendapat probe hitam. Dalam posisi forward, antara kaki basis dan kolektor cenderung memiliki hambatan yang kecil. Selanjutnya kita ukur hambatan antara kaki basis dan kolektor dalam posisi reverse. Posisi probe berada pada kaki yang sama, hanya saja penempatannya kita balik.
Dalam posisi reverse, hambatan antara kaki basis dan kolektor memiliki ukuran yang besar. Jadi berdasarkan uji coba dapat kita simpulkan bahwa transistor yang masih baik itu memiliki hambatan kolektor emitor yang sangat besar, walaupun probe kita bolak-balik ya. Dan selanjutnya hambatan basis emitor dan basis kolektor yang cenderung kecil apabila kita uji secara forward. Dan yang terakhir, nilai hambatan basis emitor dan basis kolektor sangat besar jika kita uji secara reverse.